wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fana Ibrahim dengan NPM 022724110125 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Kairo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan judul Praktik Perbankan Syariah di Indonesia, Tantangan dan Peluang. Materi ini sangat penting karena menggambarkan bagaimana sistem perbankan berbasis nilai-nilai Islam berkembang di Indonesia, serta bagaimana kita sebagai generasi muda bisa berkontribusi dalam kemajuannya. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga, perbankan syariah menekankan kepada keadilan, transparansi, dan kerjasama antara bank dan nasabah. Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya jumlah bank syariah, unit usaha syariah, hingga produk-produk keuangan halal yang semakin beragam. Namun, di balik kemajuan ini masih ada sebagian tantangan yang perlu dihadapi baik dari segi regulasi, sumber daya manusia maupun tingkat kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, juga terdapat peluang besar mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu sejarah perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia berawal dari semangat untuk menghadirkan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Pada tahun 1992, berdirilah Bank Muamalah Indonesia atau BMI sebagai bank syariah pertama di tanah air, didirikan atas Paksara Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat Muslim Indonesia. Tujuan awalnya sederhana namun fundamental atau menjadikan alternatif bagi masyarakat Muslim yang ingin bertransaksi keuangan tanpa riba. Awalnya, perkembangan perbankan syariah berjalan lambat karena kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan produk dan layanan, serta infrastruktur regulasi yang belum matang. Namun, setelah krisis moneter 1998, banyak pihak mulai melirik sistem keuangan syariah karena dianggap lebih stabil dan etis. Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu era pertumbuhan dan regulasi. Momentum besar terjadi pada tahun 1998 ketika pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Undang-undang ini mengizinkan bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah atau UUS. Langkah ini mendorong banyak bank besar seperti BNI, Mandiri, BRI, dan BTN untuk membuka layanan syariah. Kemudian pada tahun 2008 terbit Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perkembangan syariah yang memperkuat dasar hukum dan kelembagaan industri ini. Undang-undang tersebut mengatur hal-hal penting seperti prinsip operasional syariah, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS, mekanisme penghubungan atau konferensi bank, serta perlindungan nasabah. Sejak itu, industri perbankan syariah mulai bertumbuh dengan lebih terarah dan profesional. Baik, kita masuk yang ketiga, yaitu struktur industri perbankan syariah. Hingga kini, struktur perbankan syariah di Indonesia terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, Bank Muamalah Syariah atau BUS. Bank penuh berbasis syariah seperti Bank Syariah Indonesia atau BSI, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan BCA Syariah. Yang kedua, unit usaha syariah atau UUS. Unit syariah dari bank konvensional seperti UUS CIMB Niaga, UUS Permata Bank, dan UUS Paninbank. Yang ketiga, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau
BPRS, bank syariah kecil di daerah yang fokus pada pembiayaan mikro dan UMKM. Struktur ini memperlihatkan diversifikasi sistem keuangan syariah yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat dari korporasi hingga pedesaan. Lanjut yang keempat yaitu bangsa pasar dan kinerja keuangan. Meskipun pertumbuhan stabil, bangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan total industri perbankan nasional. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK per Desember 2024, total aset perbankan syariah mencapai sekitar 850 triliun atau sekitar 7,5% dari total aset perbankan nasional. Namun terdapat pertumbuhan positif yaitu pertumbuhan aset rata-rata 10-12% per tahun. Pertumbuhan pembiayaan atau financing juga meningkat sekitar 9-11% per tahun. Serta dana pihak ketiga atau DPK tumbuh stabil dengan dominasi akad muadharabah dan wadilah. Dengan demikian, meskipun pangsa pasar masih kecil, kecepatan pertumbuhan bank syariah jauh lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Lanjut yang kelima, kontribusi terhadap ekonomi nasional. Perbankan syariah tidak hanya menawarkan layanan finansial alternatif, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi nasional, khususnya pembiayaan sektor UMKM, pengembangan ekonomi halal atau halal food line, dan memperdaya ekonomi pesantren dan komunitas muslim. Melalui skema pembiayaan mikro syariah, banyak usaha kecil memperoleh modal tanpa riba. Sementara itu, produk seperti KUR syariah membantu petani dan pedagang di daerah agar dapat tumbuh secara mandiri. Bank syariah juga menjadi bagian penting dalam ekosistem keuangan inklusif di Indonesia. Lanjut yang keenam, konsolidasi besar. Lahirnya Bank Syariah Indonesia atau BSI tahun 2021 menjadi tonggak penting sejarah perbankan syariah Indonesia. Pemerintah memutuskan untuk menggabungkan 3 bank syariah BUMN, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi satu entitas besar bernama Bank Syariah Indonesia atau BSI. Tujuannya jelas, yaitu meningkatkan efisiensi dan daya saing, memperkuat modal dan kapasitas pembiayaan, serta menjadi top 10 global Islamic Bank. Setelah merger, BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan aset lebih dari 300 triliun. BSI kini menjadi simbol kebangkitan perbankan syariah nasional yang mampu bersaing di tingkat global. Lanjut yang ketujuh, digitalisasi dan inovasi teknologi. Salah satu tren terbesar dalam perbankan syariah modern adalah transformasi digital. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi layanan digital seperti mobile banking, internet banking, dan e-wallet syariah. Kini hampir semua bank syariah memiliki aplikasi digital seperti BSI Mobile, Bank Aladin Syariah, Hijrah Bank, dan Link Aja Syariah. Inovasi digital ini membuka peluang baru untuk menjangkau generasi milenial dan Gen Z yang lebih melek teknologi dan peduli dengan keuangan halal. Lanjut yang kedelapan, fintech syariah atau pendatang baru yang mengubah lanskap. Setelah bank, kini muncul juga fintech syariah, platform digital yang menawarkan pembiayaan dan investasi sesuai syariah. Contohnya Amanah, Ethis, Investri Syariah, dan lain-lain. Fintech syariah berperan penting dalam menyeluruhkan pembiayaan mikro cepat dan efisien, menjangkau masyarakat yang belum tersentuh bank atau unbanked, dan mendorong literasi keuangan syariah digital. Namun, tantangannya tetap sama, menjaga kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen. Yang kesembilan, tantangan internal.
Walaupun pertumbuhan menjanjikan, industri perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan internal, antara lain literasi rendah. Banyak masyarakat masih belum memahami perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Yang kedua, sumber daya manusia. Masih terbatas tenaga profesional yang menguasai ilmu ekonomi sekaligus fikih muamalah. Yang ketiga, efisiensi operasional. Beberapa bank syariah masih memiliki biaya operasional tinggi. Yang keempat, produk homogen. Produk yang ditawarkan seringkali mirip dengan bank konvensional, hanya berganti nama akad. Lanjut yang kelima, kurangnya promosi dan edukasi publik. Untuk mengatasinya diperlukan sinergi antara pemerintah, akademis, dan industri guna membangun ekosistem yang lebih kuat. Lanjut ke 10, tantangan eksternal. Selain tantangan internal, ada pula faktor eksternal yang perlu diwaspadai, yaitu persaingan global. Bank Syariah Indonesia harus bersaing dengan Malaysia dan Timur Tengah yang lebih maju. Krisis ekonomi global, volatilitas ekonomi bisa mempengaruhi pembiayaan dan profitabilitas. Perubahan regulasi internasional, standar akuntansi dan permodalan global seperti Basel III harus diadaptasi. Lanjut, perubahan perilaku konsumen, yaitu masyarakat kini lebih memilih layanan cepat dan digital, memaksa bank syariah bertransformasi total. Kita masuk ke tantangan konseptual atau pemahaman masyarakat masih rendah. Salah satu hambatan paling mendasar dalam pengembangan perbankan syariah adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan prinsip syariah. Banyak nasabah yang berpindah ke bank syariah hanya karena tidak ada bunga, tanpa memahami makna akad, pembagian risiko, atau tujuan sosial dari sistem keuangan Islam. Menurut survei OJK 2023, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai sekitar 9,14%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional yang mencapai lebih dari 49%. Artinya, sebagian besar masyarakat masih belum memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Akibatnya, banyak nasabah menganggap produk syariah sama saja tetapi nama Arab. Padahal, perbedaan mendasar yaitu terletak pada nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Solusi untuk masalah ini adalah memperkuat edukasi dan literasi publik melalui media, pendidikan, dan kampanye nasional yang berkelanjutan. Lanjut yang kedua, tantangan regulasi dan kebijakan. Meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala. Beberapa regulasi belum sepenuhnya sinkron antara OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional atau DSN atau MUI. Hal ini menyebabkan munculnya tumpang tindih kewenangan terutama terkait produk baru, perpajakan, dan pengawasan. Selain itu, belum semua peraturan yang diterapkan oleh otoritas keuangan mempertimbangkan karakteristik harus sebagian keuangan syariah. Misalnya, perlakuan akuntansi dan perpajakan atas akad mudharabah atau musyarakah masih sering disamakan dengan kredit konvensional, padahal strukturnya berbeda secara prinsip. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada harmonisasi peraturan antara lembaga, penerbitan panduan akuntansi syariah nasional yang lebih spesifik, serta kebijakan insentif bagi lembaga keuangan syariah yang aktif dalam memperdaya ekonomi umat. Lanjut yang ketiga, tantangan SDM, keterbatasan kompetensi dan integritas. Keberhasilan industri keuangan syariah sangat bergantung pada sumber daya manusia yang memahami fikih muamalah dan manajemen modern.
Namun, kenyataan banyak tenaga profesional di bank syariah masih berlatar belakang konvensional, sehingga sering terjadi miskonsep dalam implementasi akad. Tantangan SDM ini meliputi 3 aspek utama. Yang pertama, kompetensi teknis, kurangnya pemahaman tentang akad dan prinsip syariah. Yang kedua, komitmen moral, belum semua pengawal menanamkan nilai-nilai keislaman dalam pekerjaan sehari-hari. Dan yang ketiga, keterbatasan pendidikan formal. Lembaga pendidikan keuangan syariah belum mampu mencetak tenaga siap pakai dalam jumlah besar. Padahal SDM syariah harus memiliki 2 kompetensi ganda. Yang pertama, kompeten secara profesional, dan yang kedua, taat secara etika dan spiritual. Solusinya adalah meningkatkan kerjasama antara bank, universitas, dan lembaga pelatihan, serta memperbanyakkan sertifikasi profesional syariah seperti Certified Syariah Banker atau CSB. Lanjut yang keempat, tantangan skala ekonomi dan efisiensi. Sebagian besar bank syariah di Indonesia masih berukuran kecil dibandingkan bank konvensional. Kondisi ini berdampak pada biaya operasional yang tinggi dan skala ekonomi yang belum efisiensi. Contohnya yang pertama, jaringan cabang terbatas, yang kedua, infrastruktur IT masih tertinggal, dan yang ketiga, biaya penghimpunan dana lebih besar karena modal relatif kecil. Efisiensi bank syariah juga terlambat oleh kompleksitas akad yang memerlukan verifikasi dan kepatuhan syariah lebih detail. Hal ini tentu memerlukan biaya pertambahan untuk audit, DPS, dan pelaporan khusus. Untuk mengatasi hal ini, langkah strategi yang bisa dilakukan adalah mendorong konsolidasi bank syariah seperti Marger BSI, mengembangkan layanan digital agar operasional lebih efisiensi, dan meningkatkan investasi dalam teknologi dan riset produk syariah. Lanjut yang kelima, tantangan persaingan global. Perbankan syariah Indonesia tidak hanya bersaing di tingkat nasional, tetapi juga di arena global. Negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab sudah lebih maju, baik dari segi infrastruktur, inovasi maupun regulasi. Sebagai contoh, Malaysia memiliki pangsa pasar keuangan syariah lebih dari 30%, sementara Indonesia baru 7-8%. Negara-negara Teluk memiliki sistem Islamic capital market yang sangat kuat. Keterlambatan Indonesia disebabkan oleh kurangnya investasi riset dan inovasi produk, lemahnya jaringan global antar bank syariah, dan kurangnya dukungan internasional untuk promosi sistem keuangan syariah Indonesia. Padahal Indonesia memiliki potensi pasar terbesar di dunia karena mayoritas penduduknya Muslim. Jika dikelola dengan baik, Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah internasional. Lanjut yang keenam, tantangan digitalisasi. Transformasi digital adalah keniscayaan. Namun bagi perbankan syariah, digitalisasi bukan sekedar pembuat aplikasi mobil, tetapi juga menuntut kepatuhan syariah dalam setiap proses digital. Contohnya, akad elektronik harus sah secara hukum dan syariah, keamanan dan nasabah harus dijaga, serta transaksi digital harus bebas riba, gharar, dan masyir. Masalahnya, belum semua bank syariah memiliki infrastruktur IT yang siap. Banyak bank masih menggunakan sistem lama, legacy system, yang sulit diintegrasikan dengan teknologi modern. Untuk menjawab tantangan ini, bank syariah perlu berinvestasi besar dalam teknologi digital berbasis syariah, mengembangkan blockchain untuk transparansi akad, dan menggandakan fintech syariah untuk memperluas jangkau pasar.
Lanjut yang ketujuh, tantangan produk atau kurangnya inovasi. Produk bank syariah seringkali dianggap kurang menarik dibandingkan produk inovasi. Beberapa produk seperti mudah raba atau jual beli dengan margin terlalu mendominasi portofolio pembiayaan, mencapai lebih dari 60% dari total. Sementara produk berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah masih minim karena dianggap terlalu berisiko tinggi dan sulit dipantau. Padahal prinsip bagi hasil adalah inti dari ekonomi syariah. Kondisi ini menyebabkan persepsi bahwa bank syariah sekedar meniru bank konvensional untuk keluar dari stigma tersebut. Padahal prinsip bagi hasil adalah inti dari ekonomi syariah. Kondisi ini menyebabkan persepsi bahwa bank syariah sekadar meniru bank konvensional untuk keluar dari stigma tersebut. Industri perlu mendorong investasi produk berbasis margin syariah, mengembangkan produk hijau dan sosial seperti pembiayaan ramah lingkungan atau wakaf produktif, dan memperkuat riset internal di setiap bank. Lanjut yang kedelapan, tantangan kepercayaan publik. Kepercayaan adalah model utama dalam industri perbankan. Namun beberapa kasus di masa lalu seperti manajemen tidak transparan atau kebangkrutan BTRS tertentu sempat membuat masyarakat ragu terhadap bank syariah. Padahal prinsip dasar sistem syariah adalah amanah dan keterbukaan. Oleh karena itu, bank syariah harus menjaga kepercayaan publik melalui transparansi laporan keuangan, akuntabilitas dalam penggunaan dana nasabah, serta pengawasan internal dan eksternal yang kuat, dan duplikasi kinerja sosial atau CRS dan zakat perubahan. Jika kepercayaan masyarakat meningkat, maka loyalitas dan pertumbuhan nasabah pun akan semakin kuat. Lanjut yang ke-9, tantangan akuntansi dan pelaporan. Perbankan syariah memiliki struktur akad yang unik dan berbeda dengan konvensional, sehingga membutuhkan standar akuntansi khusus. Sayangnya, belum semua lembaga keuangan syariah di Indonesia sepenuhnya menerapkan PSAK syariah, pernyataan standar akuntansi keuangan syariah. Masih banyak yang menyesuaikan secara parsial atau menggunakan sistem campuran. Selain itu, pelaporan kinerja posisi seperti zakat, infak, dan dana kebajikan juga belum seragam antara bank. Padahal aspek ini menjadi ciri khusus utama perbankan syariah ke depan, dibutuhkan sistem pelaporan yang terpadu dan transparan agar industri ini bisa dinilai tidak hanya dari profit tetapi juga dari kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Lanjut kita masuk ke pembahasan yang ke-11, peran OJK dan DSN atau MUI. Dua lembaga penting dalam menjaga integrasi sistem syariah di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mengatur dan mengawasi operasional bank agar sehat secara finansial, dan Dewan Syariah Nasional atau MUI, DSN atau MUI, menetapkan fatwa dan mengawasi pertumbuhan syariah melalui Dewan Pengawasan Syariah (DPS) di setiap bank. Kolaborasi antara OJK dan DSN atau MUI menjamin bahwa setiap produk dan layanan benar-benar sesuai syariah. Lanjut kita masuk ke pembahasan ke-12, yaitu potensi dan harapan. Potensi perbankan syariah di Indonesia sangat besar dengan penduduk muslim lebih dari 87% dari total populasi. Indonesia seharusnya menjadi pasar terbesar industri keuangan syariah dunia. Pemerintah pun telah memasukkan pengembangan ekonomi syariah ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, mulai Komitmen Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNKS. Sebagai program dilakukan seperti peningkatan literasi dan edukasi, dukungan terhadap halal industri,
halal industri dan wakaf produktif, serta penguatan lembaga keuangan mikro syariah. Lanjut ke pembahasan 13, perbankan syariah dan ekonomi halal. Perbankan syariah kini menjadi tulang punggung dari ekosistem ekonomi halal di Indonesia yang mencakup sektor makanan dan minuman halal, fashion muslim, pariwisata halal, pendidikan Islam, serta wakaf produktif dan zakat korporasi. Dengan dukungan bank syariah, ekonomi halal dapat tumbuh menjadi motor ekonomi nasional yang berkelanjutan. Lanjut yang ke-14, visi Indonesia bagi pusat keuangan syariah dunia. Pemerintah memiliki visi besar menjadi Indonesia sebagai global hub for Islamic finance atau langkah-langkah strategis yang ditempuh antara lain meningkatkan kualitas SDM keuangan syariah, memperluas digitalisasi dan inovasi produk, dan menarik investasi asing berbasis syariah, serta memperkuat regulasi dan transparansi. Jika visi ini terwujud, Indonesia akan menjadi pimpinan global dalam ekonomi syariah, bukan hanya pasar konsumen, tetapi juga produsen dalam investor. Baik, kesimpulan dari materi tersebut adalah perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional. Namun untuk mencapai potensi penuhnya dibutuhkan inovasi, edukasi, dan sinergi antara seluruh pihak, pemerintah, lembaga keuangan dan akademi, dan masyarakat. Tantangan seperti literasi rendah, digitalisasi lambat, dan daya saing lemah masih harus diatasi. Namun dengan populasi muslim besar, dukungan pemerintah, dan tren ekonomi halal global, masa depan perbankan syariah di Indonesia sangat cerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.